Suami idaman Sasya Ceria. Seperti apa ya suami idaman Sasya Ceria? Suami idaman Sasya Ceria. Saya juga bingung. Seperti apa? Maunya kalian seperti apa? Saya nggak tahu mau jawab apa. Gitu loh ya. Gak ada niat menikah gitu soalnya. Kalau ada niat menikah, mungkin saya akan kasih tahu pengen yang kayak gini, yang gini gitu gitu. Tapi waktu SD, simak ya. Ini waktu SD, kelas 4. Saya itu pengen punya suami orang Prancis, Inggris. Tahu nggak kenapa ada 3, satu lagi negara apa kok saya lupa gini. Jadi kenapa saya pengen Prancis? Karena saya pengen pintar bahasa Prancis dan Inggris. Kenapa? Saya pengen jadi dosen bahasa Inggris. Ya, ini waktu kelas 4 SD. Satu lagi negara apa ya? Ada 3 nih. Inggris, Prancis. Lupa nih yang satu lagi nih apa? Nggak ingat lagi. Setelah itu berubah. Negara itu berubah jadi ganti jadi Inggris, Prancis, dan Jerman. Yang satu lagi tuh saya lupakan apa itu satu lagi. Nah, kenapa jadi Jerman? Karena saya pengen bahasa Jerman, ya kan, pintar bahasa Jerman. Karena SMK dulu kami ada pelajaran bahasa Jerman. Berubahlah itu setelah SMK. Tadi waktu kelas 4 SD kan Inggris, Prancis, dan ada lagi negara apa itu lupa lah gitu kan. Dan satu lain itulah setelah SMK kami ada pelajaran bahasa Jerman di sekolah. Saya sekolah perhotelan ya. Nah, di situ saya jadi pengen menikah sama orang Jerman gitu loh, biar pintar bahasa Jerman. Itu waktu SMK. Nah, setelah itu berubah lagi. Namanya juga hidup kan, manusia ya wajar lah berubah-berubah gitu loh. Sedangkan hari ini jerawatan, besok udah bisa mulus, besok jerawatan lagi, ya gitu-gitu namanya hidup. Ya, peraturan di sekolah juga berubah, ya peraturan di negara juga berubah. Namanya juga hidup, suka-suka lah. Ya, kalau mau merubah peraturan ya suka-suka gitu loh. Nggak selamanya, kecuali peraturan dari Tuhan itu baru tetap kekal abadi selamanya. Itulah peraturan Tuhan Yesus, ya beda dong. Kita kan manusia, ya beda. Nah, jadi saya berubah-berubah gitu loh. Namanya lagi masih labil ya kan, masih remaja waktu itu gitu loh. Nah, jadi setelah tamat sekolah berubah lagi. Udah nggak pengen nikah lagi gitu loh. Tadinya pengen menikah dengan ya itu lelaki dari 3 negara itu. Saya nggak ada niat mau menikah dengan orang Indonesia. Kenapa? Nggak sanggup ngasih makan. Bukan saya menjengkal ya, emang kenyataan. Saya kerja di mana-mana di Indonesia dipecat. Diusir, dipecat, difitnah, nggak diampuni. Di negara asing saya diampuni kesalahan saya. Ya walaupun kesalahan saya tidak saya buat gitu loh. Saya nggak buat kesalahan. Mereka yang perintahkan, gila sendiri mereka. Itulah. Ada buktinya kok, si Grace mamanya si Yuyung, Pluit Kencana, si Enggariani di Batam. Ada buktinya. Jadi makanya saya mau cari pria dari negara asing aja. Soalnya di Indonesia saya nggak sudi. Saya anggap aja ya kayak gitulah. Suka-suka saya menilai ya kan. Kalau kalian nggak merasa ya udah bodo amat, abaikan saja. Tapi bagi saya itu benar, nggak sanggup ngasih makan. Ngasih saya kerjaan aja nggak sanggup, apalagi ngasih makan. Taunya memperbudak gratis, membentak, memfitnah, itu ya kan Indonesia. Ya, kalian mau bikin laporan ke polisi silakan. Saya punya bukti kok kalian udah menyiksa saya, menganiaya saya korban. Emang saya nggak sanggup sampai sekarang. Ada yang sanggup ngasih makan? Dari balita ya saya udah nyari keong, cuci piring. Balita tahu nggak, bayi di bawah 5 tahun loh. Bapak saya PNS, itu bapak kandung, nggak sanggup ngasih makan. Bapak kandung aja tahu. Kenapa? Memang laki-laki Indonesia nggak sanggup ngasih saya makan. Kalau kalian beda ya lain lah ceritanya. Ini kan saya, yang ditanyakan saya. Kalau kalian ya lain lah hidup kalian, hidup kalian lah.
Kalian mau bilang saya sombong, kalian juga sombong. Kok ngatai orang sombong? Emang kalian udah ramah? Seramah apa? Gitu. Jadi ngaca diri dulu sebelum menilai orang. Ya. Saya hanya menjawab pertanyaan kalian. Jangan kalian atur-atur saya menikah dengan siapa. Itu suka-suka saya. Mama saya aja nggak punya hak. Saya mau nikah kayak mau nggak kayak mau mampus kayak akan bodoh amat. Saya mata aja nggak mau bodoh. Di Alkitab ya baca, di perjanjian baru, nggak ada perintah diwajibkan untuk menikah. Nggak ada. Suka-suka saya dong. Yang jalani hidup saya. Bukan mama saya, bukan siapa, bukan si Yuyung, ya kan? Hidup saya, bukan hidup si Yuyung. Apakah si Yuyung itu adalah suami idaman Sarintan Saragi? Tidak. Dia bukan tipe saya. Kenapa? Karena saya tidak ada niat mau menikah gitu loh. Jadi saya nggak mau bahas. Kalian bilang saya sombong, emang kalian udah ramah? Seramah apa itu loh. Jangan gitu, jangan ngejudge orang semudah itu gitu loh. Memusuhi orang tanpa sebab. Gak suka saya. Saya tahu saya miskin, tapi bukan berarti kalian memperbudak saya, ngatur-ngatur saya. Kamu menikah dengan ini. Siapa kok ngatur-ngatur gitu loh. Orang yang mengatur harus bisa diatur kan. Kau atur-atur aku, kau pun kau atur juga. Aku nggak pandang usia. Nggak kupandang usiamu. Ya. Jabatanmu pun nggak kupandang. Polisi pun kau nggak kutakuti juga. Aku nggak bersalah. Ngapain aku takut? Kecuali aku mencuri, takutlah sama polisi ya kan. Ini aku ditanya tentang soal jodoh, kok ngatur-ngatur orang? Siapa kok ngatur-ngatur aku? Woi, woi, woi. Ya kan, emosi juga tau. Gak ada hubungannya, nanti dibawa-bawa sampai ke agama gitu loh. Yang dipermasalahkan di sini masalah jodoh saya nggak menikah, usia saya 30 tahun, katanya saya sombong, katanya saya diguna-guna, katanya ini segala macam, enggak ada, itu nggak benar. Masalahnya gini, mereka ngatur-ngatur saya, mereka itu siapa? Ya enggak? Kalaupun kalian panggil polisi nyuruh saya menikah, siapa polisi itu ngatur-ngatur? Benar nggak sih? Ayo Pak polisi gitu kan, ada polisi itu ngatur-ngatur, woi siapa kau? Udah ngaca diri loh, siapa? Nanti dibawa-bawa sampai ke agama, apa hubungan sama agama gitu kan? Saya nggak menikah, usia saya 30 tahun, dilaporin ke polisi, ngatur-ngatur. Bayangkan. Saya pembantunya, kah harus diatur-atur gitu? Lucu. Lama-lama hidup ini ya kan. Saya nggak menikah. Ada laki-laki suka sama saya, banyak. Saya cantik, pintar ya di sekolah. Ramah, suka menolong saya tanpa pamrih. Banyak, pujian untuk saya itu banyak sebenarnya. Saya tutup-tutupi aja, kelebihan saya itu saya tutupi, karena itu dari Tuhan semuanya. Semua yang ada di dunia ini, bukan kalian yang hebat, bukan kalian yang apa-apa gitu loh. Jadi kalau ada pun kata-kata yang mengatakan kalian itu hebat, sebenarnya kata-kata itu untuk Tuhan, karena Tuhan yang bekerja dalam diri kalian. Makanya kalian hebat, karena Tuhan yang bekerja. Jadi pujian itu dilayakkan untuk Tuhan, bukan untukmu. Ya, cerdas dikit lah men. Aduh, ambo ya. Nah, ini kan judulnya apa ini tadi nih? Suami idaman Sasha Ceria. Ya. Siapa suami idaman Sasha Ceria? Ini kan membahas suami idaman saya, nyampe nanti ke orang tua. Nggak bisa dia disuruh-suruh, susah diperintah, melawan aja kerjanya, makanya susah dapat jodoh katanya. Yang mau cari jodoh siapa woi? Kalian yang nanya, kalian gila sendiri. Yang nyari jodoh siapa? Kalian yang butuh jodoh, jangan jadi membojok-mojokkan saya gitu loh. Kalian yang suka sama saya, karena saya tolak, gila kalian gitu loh. Kalian lontarkan fitnah segala macam. Apa salah saya sama kalian? Ku tolak cintanya si apa sana, anak orang kaya sana. Gila dia.
Ini dia ngatur-ngatur hidup saya, bukan uang gue yang ngatur. Ini kesalahan satu dunia ini gini. Katanya ada dulu, ku dengar orang tua bilang, hepeng dona mengatur nagaraon. Bahasa Batak itu. Kalau bahasa Belandanya aku nggak tahu. Tanya lo orang Belanda sana. Aku bukan orang Belanda, ceng. Iya kan? Jadi gini, hepeng dona mengatur nagaraon katanya. Macam mana cara uang mengatur negara? Tuhan yang mengatur. Kalau ini ya ilmu benarnya ya, kebenaran itu Tuhan yang mengatur. Ya, Tuhan itu siapa? Itu Alkitab udah ada perintahnya, nggak bisa dirubah-rubah, diganggu gugat, nggak bisa. Itu kekal selamanya. Nah, nggak berubah-berubah itu. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Nah, kan ada lagunya tuh. Masa uang kata yang mengatur? Kapan majunya negara ini kalau uang yang mengatur? Ya kan? Tuhan yang ngatur gitu loh, kita ciptaan Tuhan, jadi Tuhan yang ngatur kita. Itu salah kalimat itu ya. Hepeng dona mengatur nagaron kata, oh no, itu salah, itu not good. Tapi yang benar itu Tuhan yang ngatur ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan yang ngatur. Ya, kau ada di rahim mamamu, ya. Siapa polisi, semua polisi di dunia ini, ya. Ditanamkan, apa dititipkan di rahim mama kalian satu-satu. Tuhan yang mengatur, bukan hepeng. Adapun banyak uang kalian, kalau Tuhan tidak mengizinkan istrimu hamil, mamamu hamil, adikmu hamil, atau siapalah adik perempuanmu, nggak akan hamil. Jadi kan yang mengatur Tuhan. Emangnya uang? Ilmu benar dari mana kalian dapat? Aduh, cerdas dikit lah geng, ya kan? Saya bukan membodoh-bodohkan siapapun, saya cuma meluruskan jalan pikiran kalian itu, gitu loh. Dari kecil saya udah bijak kayak gini, cuman nggak terekspos aja, nggak viral aja, ya nggak masuk TV aja gitu loh. Jadi because I don't like famous, dari dulu I don't like famous, tapi cerdas. Dunia mengatakan saya bodoh, sementara aslinya saya cerdas sebenarnya. Nggak ada yang tahu saya bijak di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan. Jadi layakkanlah pujian itu untuk Dia gitu. Dia yang bekerja di sini. Ini di dalam diri ini. Ini ciptaannya, ini anaknya. Jadi dia yang bekerja. Ya. Gitu dia. Jadi ini yang dipermasalahkan jodoh. Si gila sana melapor ke polisi gitu loh, bikin laporan, diciptakan karangan ya, seakan-akan saya yang salah. Hal yang tidak ada yang saya lakukan gitu, kesalahan yang tidak saya lakukan, jadi tercap saya yang bersalah. Katanya keluarganya polisi, ya uangnya banyak. Terus apa? Dia mau membeli hukum. Negara Indonesia ini negara hukum, geng. Ngapain takut sama polisi kalau kau orang benar? Usah, tapi tetap sopan. Sopan itu penting, ya. Saya sopan sama orang yang sopan sama saya, itu aja. Ingat, Sarintan Saragi hanya sopan sama orang yang sopan. Sarintan Saragi lantam sama orang yang lantam. Nah, catat ya baik-baik ya. Sama polisi kasih tahu pun nggak peduli saya. Sarintan Saragi akan membentak siapapun yang membentak Sarintan Saragi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Gitu, hidup ini harus saling kan, saling memperbudak, saling menghormati. Jadi jangan kau pikirkan hepeng dona mengatur negara, no. Bagi anak Tuhan itu not good. Enggak. Tuhan yang ngatur gitu. Sebanyak apapun uangmu, kalau Tuhan tidak mengizinkan istrimu hamil, dia tetap mandul sampai dunia jungkir balik pun. Jadi uang yang ngatur, banyak uangmu kan, tapi istrimu nggak hamil, tuh mandul. Salah itu, mindsetmu itu dirubah. Belajar sama ini cikgu, ini guru besarmu ini sekarang. Si gembel yang kau bilang gembel ini cerdas. Tuhan yang bekerja itu, Roh Kudus itu menuntun. Nggak percaya dia. Aduh, nasib. Dari mana lah jalannya hepeng nama ngatur nagarawan? Padahal Tuhan yang menciptakan uang.
Manusia yang ciptakan uang, kok jadi dia yang ngatur gitu loh. Tapi kalau kalian bilang uang, misalnya gini ya, kita miskin, mau beli makan nggak punya uang, nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, gitu loh. Jadi seakan-akan orang kaya itu karena punya uang, mereka yang berkuasa, yang buat peraturan, jadi seakan-akan uang yang mengatur negara, padahal itu salah kalimatnya. Jangan karena ini kau laporkan aku ke polisi, kau ciptakan segala fitnah gitu loh. Kau tuduh aku yang bersalah, kau yang mencuri barangku, mencuri koperku, aku pula yang kau tuduh pencuri. Kau balikkan semua ya, fakta itu kau putar balikkan perkara gitu loh. Ya, terus kau pikir kau hebat gitu loh, bisa melakukan gitu, salah. Kau lah itu orang yang not good. Bagi kerajaan Allah kau itu sampah. Bagi kerajaan surga kau itu sampah. Ya baik-baiklah hidup ini gitu loh. Jadi ya biar datang yang baik-baik samamu. Ini yang kita bahas di sini kan masalah jodoh saya, suami idaman saya. Saya nggak punya suami idaman. Karena tak ada niat menikah. Jangan kau paksa saya. Cintamu ku tolak. Jangan kau buat dukunmu bertindak. Bukan siapa-siapa dukunmu, geng. Ya, nggak takut aku. Jadi gitulah ya. Bilang sama polisi, bukan hepeng na mengatur negaraon. Jadi jangan takut Pak Polisi. Salam. Ya, salam apa aku bilangnya sama Pak Polisi ini, salam apa namanya? Salam pejuang. Salam pejuang. Aduh, salam apa ya sama Pak Polisi, nggak tahu lah. Pak, semangat. Ya, tetaplah di jalan Tuhan. Semua polisi-polisi di seluruh dunia ini ya tetaplah bekerja sesuai tugas utama kalian ya. Saya tolak cinta si kaya yang gila sana. Dia fitnah saya, dia mengancam saya, mau melaporkan saya ke polisi. Cintanya ditolak, dukunnya bertindak, gila dia. Padahal saya jelek, miskin, nggak punya apa-apa. Terus kenapa? Ngatur-ngatur itu. Harus nikah lah sama ini, nikah lah sama itu. Orang saya sudah membuat pilihan. Hidup sendiri jauh lebih baik. Oke? Thanks for watching guys. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Pokoknya intinya saya tidak punya suami idaman untuk saat ini. Saya nggak tahu. Soalnya belum ada niat menikah ya. Nanti kita akan buat video selanjutnya perubahan apa lagi yang terjadi. Namanya manusia kan berubah-berubah. Oke, mungkin akan tetap seperti ini atau berubah. Kita lihat aja nanti ya. Seiring berjalannya waktu, apa yang akan terjadi kepada diri saya, perubahan apa, mindset saya, kapan saya menikah, seperti apa suami saya nanti. Tunggu aja cerita selanjutnya. See you guys. Thanks for watching. Jangan bosan-bosan nonton video saya. Ikuti saya terus. Bye-bye. God bless. Salam apa sama Pak Polisi enaknya ya? Salam semangat. Salam ganbate. Apa itu ganbate? Oke lah. Bye guys.